Karena daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya itu sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus.
Singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya. Pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman. Satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya.
Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya.
Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya.
Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Left ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Left yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Left ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah panas, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset, atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam keserut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Love juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah panas, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger, aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Life ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng. Kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender set dari ID Love ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna, kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset, atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke lanjut kita haluskan bumbunya, ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Left ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Left yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Left juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender set dari ID Left ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya ID Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Yang untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam keserut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL 220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna, kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset, atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Life ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilife juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke lanjut kita haluskan bumbunya, ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Love juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah panas, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep keserut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Yang untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Love juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adi Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Ya untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke lanjut kita haluskan bumbunya, ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya. Secukupnya aja ya, di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya.
Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis
dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah matang aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong.
Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya. Pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja.
dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya ID Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambalnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep serut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saucepan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya, yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL 220A ya. Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna. Kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya. Aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah, aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemirinya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus. Oke, sudah halus. Panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset. Atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke,
kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya. Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Love yang tipe IL 28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya Adilef juga ya teman-teman, 1 set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum.
Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Bisa pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pada membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama, siapkan setengah kilogram ayam. Di sini aku pakai pentung ya. Dan rebus, di sini aku pakai saus pan dari ID Life yang tipe IL 18 SP ya. Oke, kita akan iris-iris. Ada belimbing wuluh 6 buah. Kalau nggak ada belimbing wuluh bisa diganti dengan tomat hijau ya teman-teman. Ini yang bikin rasanya tuh seger dan menggugah selera pastinya. Oh ya, untuk pisau yang aku pakai ini ada dari ID Life ya yang tipe IL 163. Pisau full stainless super tajam dan bagus banget. Oke, lanjut kita haluskan bumbunya. Ada 1 potong terasi, kemudian tomatnya 1 buah, cabai merahnya 2 buah aja. Kemudian ada bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung aja. Kita akan tambahkan air. Sedikit aja dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya.
Ini super cepat banget menghaluskan bumbunya. Oke, ini ayamnya udah setengah mateng, kita boleh angkat dan sisihkan ya. Dan ini bumbunya udah halus sempurna, kita akan tumis dalam minyak yang udah dipanaskan ya. Untuk wajahnya di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL 28WK ya. Tambahkan lengkuas, lalu aduk-aduk sampai tanak. Oke, diaduk-aduk dan dimasak sampai tanak dan gak bau langu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang merah, teman-teman boleh tambahkan cabai bubuk ya. Atau pas tadi blender boleh ditambahkan cabai merahnya. Oke, setelah tanak kita masukkan si ayam pentungnya, aduk-aduk. Kemudian tambahkan cabai rawit utuh secukupnya aja, lalu belimbing wuluhnya masuk. Kemudian garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh, lalu tuang air untuk kuahnya secukupnya aja ya. Di sini aku pakai kurang lebih 500 ml. Oke, dimasak pakai api kecil sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya sedikit menyusut ya teman-teman. Asli ini sedap banget, seger. Aromanya benar-benar menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ayam kesrut khas Banyuwangi siap untuk disajikan ya. Asli super mantul banget ini. Ayamnya empuk dan matang sempurna ya teman-teman. Ini cocok dimakan bareng nasi putih. Boleh ditambahkan lauk lagi sesuai selera ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya. Kalau kurang pedas tinggal tambahkan sambalnya ya teman-teman. Beneran mantul banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya bikin nagih banget. Langsung aja siapin 1 kilo ayam. Kemudian kita akan goreng setengah mateng aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya daging ayamnya udah dibaluri dengan air perasan jeruk nipis ya, supaya amisnya hilang. Oke, kita goreng ayamnya sampai setengah mateng. Kalau teman-teman nggak mau ayamnya digoreng, boleh direbus atau boleh dipanggang ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke, seperti ini cukup. Kita akan angkat dan tiriskan. Oke, ini dia hasilnya setelah ayamnya digoreng. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ini ada cabai merah aku pakai 3 buah. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk kemiringnya 4 butir, udah disangrai lebih dulu ya. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Jahe 1 potong. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung. Ketumbar bubuk 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh. Langsung aja kita masukin ya, biar nggak ada yang kelupa. Lalu tambahkan air dan kita akan proses sampai halus.
Oke, sudah halus, panaskan minyak, lalu tumis bumbunya sampai harum ya. Tambahkan serai 2 batang, daun salamnya 2 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong. Lalu aduk-aduk bumbunya dan masak sampai tanak dan harum ya. Pastikan bumbunya benar-benar tanak biar hasilnya tuh sesuai yang diharapkan ya. Lanjut masukkan ayamnya yang udah digoreng tadi. Aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tuang air secukupnya aja. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah. Di sini aku tambahkan kurang lebih 600 ml ya. Oke, aduk-aduk. Karena di sini aku pengen pakai santan, jadi aku tambahkan santan instan 1 saset aja ya. Kalau teman-teman suka yang kental banget boleh ditambah lagi 1 saset, atau boleh pakai santan fresh ya, sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Kemudian aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Oke, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Dan ayam kuah kuning yang super gurih dan sedap banget siap untuk disajikan ya. Asli ini favorit anak-anak banget karena emang rasanya sangat gurih dan lezat banget. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap ya. Oke, kita akan langsung nikmati bersama dengan nasi putih ya. Udah siapkan sayur, ini ada singkong yang udah direbus. Untuk sayurnya bebas ya, karena cuma pelengkap, jadi boleh pakai bayam yang direbus, singkong direbus, atau terong bakar pun enak ya teman-teman. Yang penting harus ada sayurnya ya. Oke, kita tambahkan kuahnya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan resep olahan sayap yang super mantul banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, siapkan sayap, aku pakai 3/4 kilo ya. Lanjut potong jadi 2 seperti ini. Nah, untuk pisau yang aku pakai ini dari ID Love ya, pisau set yang tipe IL 163 ya. Ini full stainless, anti baret, dan pastinya super bagus banget. Satu set isi 5 pisau, 1 gunting dan 1 pengasah pisau, serta 1 pengupas buah ya teman-teman. Ya, kita lakukan sampai selesai. Lanjut, ada bawang bombay, aku pakai 1 buah aja. Lalu kita potong-potong kasar dan kita kopek seperti ini ya.
Kemudian kita tuang minyak secukupnya aja dan kita panaskan ya. Lalu goreng sayap ayamnya. Untuk wajan yang aku pakai ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini super bagus banget, panasnya cepat merata dan anti lengketnya teknologi Jerman. Bagus. Warnanya juga cakep ya, hitam. Oke, kita masak sayap ayamnya sampai matang ya. Setelah matang, kita akan angkat dan tiriskan. Oh ya, untuk spatula ini punyanya ID Life juga ya teman-teman, satu set isinya banyak. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih 5 siung. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya 10 buah. Jahe 1 potong kecil. Kemudian garam masuk juga 1 sendok teh. Kaldu jamur 1 sendok teh atau penyedap rasa. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan sedikit air atau boleh pakai minyak goreng ya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya. Yang tipe IL220A. Ini super bagus banget dan cepat menghaluskan bumbu dapur. Bisa juga untuk jus buah ya teman-teman. Gelasnya ada 3. Oke, lanjut kita tuang minyak lagi tapi sedikit aja untuk menumis bumbunya ya. Kemudian masukkan bumbu halusnya tadi dan masak sampai tanak ya teman-teman. Oh ya, hampir lupa, ada bawang bombaynya belum dimasukin ya. Kita masukin sekalian dan masak sampai layu dan harum. Oke, setelah tanak, kita boleh tambahkan air. Di sini aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Tambahkan lada bubuk, tadi kelupaan. Saya pakai 1 sendok teh ya. Untuk saus sambelnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Saus tiramnya 1 sendok teh aja cukup. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, ini udah mendidih. Kita masukkan ayam atau sayap ayamnya yang udah kita goreng tadi ya. Lalu kita ratakan biar semua tercelup sama bumbunya ya teman-teman. Masak sampai bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut dan agak-agak nyemek gitu ya teman-teman. Oke, ini udah lumayan menyusut ya kuahnya. Kita aduk-aduk. Oke, kita boleh matikan apinya. Taburkan daun bawang, ini 2 batang ya, udah dipotong-potong, dan sayap ayam saus padang yang super mantul banget, siap untuk disajikan ya. Asli menu kali ini tuh favorit anak-anak banget karena rasanya tuh enak, seger, agak-agak pedes gitu ya teman-teman, dan pastinya gurih banget. Oke, kita akan sajikan dalam piring saji biar bisa langsung dinikmati ya.
sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep kesrut ayam khas Banyuwangi. Menu kali ini sangat seger, sedap, sehat karena tanpa digoreng dan tanpa santan. Langkah pertama siapkan setengah kilogram ayam, di sini aku pakai pentung ya. Kemudian